Shalom, selamat pagi saudaraku. Semoga pagi hari ini kita selalu dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Baik, kita mau mendengar apa pesan Tuhan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari Filipi pasal 1 ayat 21 sampai dengan ayat 26 yang berkata demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan sukacita dalam iman sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena apabila aku kembali kepadamu. Saudaraku, ini pernyataan Paulus bahwa apa yang dapat dia megahkan, saudaraku. Maka kita perlu sekali untuk menyadari kemegahan apa sih yang harus kita miliki sebagai orang percaya, saudaraku, sebagai pengikut Kristus. Kalau kita melihat dalam arti bermegah itu adalah arti menurut bahasa Indonesia adalah kemasuran, kemuliaan, kebesaran. Sebagai orang percaya, kita harus memiliki kemegahan di dalam Kristus, saudaraku. Maka tema kita adalah kemegahan dalam Kristus, supaya kita tetap kuat menjadi pengikutnya, saudaraku. Menurut dunia, orang berpikir bahwa kemegahan yang dimiliki oleh dunia, yang ditawarkan dunia adalah harta, pangkat, kedudukan, uang, saudaraku. Tetapi sebagai orang percaya, bukan itu yang menjadi utama, saudaraku. Ada beberapa poin yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini, bahwa apa yang dapat kita megahkan sebagai pengikut Kristus, saudaraku. Karena sebagai orang percaya tidak semata-mata tentang uang, pangkat, dan kedudukan. Ada 3 poin yang akan menjadi bahan renungan kita pada pagi hari ini untuk kita bisa bermegah di dalam Kristus Yesus, saudaraku. Poin yang pertama adalah kita bermegah karena kita berharga di mata Tuhan. Ayat 21-22 itu dikatakan bahwa kita sangat berharga di hadapan Tuhan, saudaraku. Dikatakan di situ bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Di sini kita diingatkan bahwa seperti juga di dalam Roma, saudaraku, Roma 5 ayat yang ke-11 itu mengingatkan kita bahwa kita sangat bermegah di dalam Kristus Yesus, saudaraku, di mana dikatakan supaya kita senantiasa hidup di dalam kemegahan bersama dengan Kristus. Maka itu yang menjadi bagian kita. Kita lihat dalam Roma, saudaraku, 5 ayat yang ke-11 yang berkata demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Kristus Yesus Tuhan kita, sebab Dia telah menerima pendamaian itu. Kita perlu bermegah di dalam Kristus agar karena kita sangat berharga di mata Tuhan. Yesaya juga menjelaskan, saudaraku, bahwa di dalam Kristus kita perlu bermegah karena berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Kita perlu bermegah di dalam Kristus, saudaraku, karena kita sangat berharga di mata Tuhan. Dan juga di Matius 10 itu sangat luar biasa bagi kita, bahwa Tuhan memberikan
yang terbaik bagi kita. Yang poin yang kedua adalah supaya kita kenapa kita perlu bermegah di dalam Kristus? Karena sebagai orang percaya kita adalah ahli waris daripada anak-anak Allah yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita, di mana di dalam Yohanes 3:16 begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Saudaraku, itu janji Tuhan. Itulah yang menjadi berkat bagi kita. Kenapa kita perlu bermegah? Karena kita orang yang menjadi ahli waris bagi kerajaan Allah, sebagai anak Allah, yaitu menerima keselamatan kekal. Bahkan di dalam Matius 5 ayat 3 juga itu dijelaskan bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Saudara, karena kita anak-anak Allah yang akan diberikan tempat, yaitu kerajaan sorga, saudaraku, dan itu menjadi bagian yang akan kita dapatkan, dan itu yang perlu kita bermegah di dalam Kristus. Bahkan di dalam Galatia 4 ayat 7 itu sangat jelas sekali bagi kita, saudaraku. Galatia 4 ayat 7 yang mengatakan bahwa jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jika kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Saudaraku, kita adalah ahli waris yang dipersiapkan oleh Tuhan bagi kita. Dan poin yang ketiga, kenapa kita perlu bermegah di dalam Kristus? Karena kita perlu bermegah sebagai pelayan, menjadi saksi Kristus, di mana kita ayat Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu dikatakan bahwa jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa. Saudaraku, supaya kita bisa menjadi pengikut Kristus dan menjadi saksi Kristus. Sayang itu kita perlu bermegah, menjadi bagian dalam melayani Tuhan. Maka bermegahlah engkau sebagai orang yang dipercayakan untuk bisa menjadi pelayan Tuhan, menjadi alat Tuhan. Karena tidak semua orang dapatkan hal ini, tetapi orang-orang yang menjadi pilihan Tuhan lah yang dapat sebagai pelayan daripada Tuhan. Dan ini perlu kita bermegah di dalam Kristus, saudaraku, sehingga kita bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam, kita buka dalam Roma ya saudaraku, Roma 15, saudaraku ya. Roma 15 ayat yang ke-17 itu yang berkata demikian. Sampai dengan ayat yang ke-20, saudaraku. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, saudaraku, oleh kuasa, tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling Yerusalem, aku memberitakan dalam Yerusalem sampai ke Likrum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus, dan dalam pemberitaan ini aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Dan ini menjadi kemegahan bagi kita, sehingga kita bisa menjadi murid Kristus, menjadi pelayan Tuhan, saudaraku. Itu yang perlu kita megahkan di dalam hidup kita, seperti dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 15 itu. Dia bermegah karena Tuhan telah memilih dia. Dikatakan bahwa aku bermegah, jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan.
Itulah yang menjadi kemegahan kita juga, saudaraku, sebagai murid Kristus. Maka kita perlu bermegah dalam hidup kita karena kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Sebagai kesimpulan daripada firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini adalah sebagai pengikut Kristus kita memiliki kemegahan yang luar biasa, dan itu perlu kita lakukan, kita banggakan sebagai murid Kristus, seperti yang di ayat yang ke-25 dan ke-26 dari Filipi pasal 1 tadi dikatakan bahwa dan dalam keyakinan ini tahulah aku tinggal di dalam aku tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan sukacitaku dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku apabila aku kembali kepadamu. Dan Tuhan ingin kita tetap bermegah di dalam Kristus. Apapun apa yang terjadi dalam hidup kita, tetap kita bermegah di dalam Kristus Yesus. Kiranya pagi hari ini kita senantiasa mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah putus asa, tetap bangga, bermegahlah di dalam Kristus, karena ada hal yang luar biasa yang Tuhan berikan bagimu. Karena bermegah karena kita berharga di mata Tuhan. Yang poin yang kedua, kita bermegah karena kita pewaris daripada kerajaan Allah. Dan yang ketiga, kita bermegah karena kita menjadi saksi Kristus, menjadi pelayannya. Dan kiranya renungan ini menguatkan dan meneguhkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.